harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang yang tertentu. Setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah maksimal yang tertentu. Lalu selanjutnya, ini ada zakat fitrahnya juga. Secara bahasa, zakat adalah bersih atau suci. Zakat secara istilah, zakat pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan secara tertentu yang lebih ditetapkan. Jadi hukum zakat fitrah adalah wajib. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama ada zakat fitrah berupa bahan pokok makanan. Jadi zakat fitrah bahan pokok makanan ini seperti beras, gandum, dan sebagainya. Lalu ada yang kedua itu waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama di bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi bagaimana Bu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu sesudah selesai sholat Idul Id? Jadi kalau kita ada zakat, kita mengeluarkan zakat itu selesai sholat Id, berarti zakat itu bukan lagi zakat, melainkan itu sedekah. Lalu ada yang ketiga itu orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Zakat mal, selanjutnya itu zakat mal, disebut juga zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Di sini ada macam-macam zakat mal. Ya, yang pertama itu ada zakat mal yang pertama perdagangan, yaitu usaha jual beli. Yang kedua ada zakat pertanian atau perkebunan. Itu zakat yang harus kita keluarkan dari hasil pertanian kita atau perkebunan. Lalu yang ketiga ada penangkapan ikan atau bisa juga yang keempat itu ada peternakan. Zakat peternakan ini juga ada ya anak-anak, seperti mempunyai unta, lembu, dan sebagainya. Ada juga barang temuan, yaitu seperti temuan harta karun. Pernah dengar orang yang jumpa dengan harta karun? Ya, harta karun itu adalah barang yang kita temukan. Lalu ada zakat emas dan perak dan zakat profesi. Selanjutnya ada ketentuan zakat. Ketentuan zakat yang pertama itu harus yang beragama Islam. Jadi kalau kita beragama Kristen kita tidak boleh berzakat. Lalu yang kedua ada baligh dan berakal. Yang ketiga bebas dari hutang dan merdeka. Selanjutnya ada itu ketentuan zakat. Jadi ketentuan zakat itu yang wajib menerima zakat itu yang pertama fakir. Yang kedua ada itu fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Lalu miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan. Yang ketiga ada amil. Amil itu adalah orang yang membagikan zakat. Lalu ada yang mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yaitu orang yang masih lemah hatinya dalam mengkaji atau belajar bagaimana Islam yang baik dan yang benar. Lalu ada itu infak. Ya, infak itu berasal dari kata infak yang berarti nafkah. Ya, anak-anak pernah infak? Pernah melakukan infak atau
sholat Jumat biasanya ada infak. Pernah Bu, Ya, waktu Jumat setiap infak. hari Bu. Iya, iya betul. Betul itu Ananda Arif. Jadi eh, infak ini juga dia tidak berketentuan seperti yang dalam zakat. Lalu ada hadiah, pasti semuanya kita pernah menerima hadiah. Bahkan hadiah itu bisa kita temukan itu dalam sehari-hari. Ya, hadiah itu merupakan pemberian kepada orang yang maksud memberi rasa hormat, kemuliaan maupun memberikan penghargaan. Jadi, hukum memberi hadiah itu yaitu dengan hukum, hukum pemberian hadiah yaitu mubah. Ya, jadi mubah itu boleh kita lakukan dan boleh juga tidak. Oke, yang selanjutnya itu ada hikmah. Hikmah berbagi. Jadi hikmah berbagi itu melipat gandakan rezeki kita kalau kita memberi zakat atau bersedekah. Jadi Allah itu melipat gandakan rezeki kita. Yang kedua itu menghapus sifat kikir di dalam diri kita. Lalu yang ketiga itu membersihkan harta. Harta yang kita miliki itu kita harus membersihkannya dengan berbagi zakat. Lalu selanjutnya ada penolakan musibah. Penolak musibah untuk diri kita apabila kita memperbanyak sedekah. Lalu membantu orang lain. Jadi dalam sedekah kita itu kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Sekian dulu. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok kepada anak-anak Ibu sekalian. Yang pertama, Ibu membagikan kelompoknya menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada Ibu Ananda Arif, itu kelompok pertama. Siap Bu. Yang kedua ada kelompoknya itu Nur Samsiah. Yang ketiga ada kelompok Widya. Jadi di dalam kelompok itu Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu bisa atas pemaparan materi yang Ibu berikan tadi dapat membuat soal, baik itu mau pilihan berganda, uraian, ataupun Recording in progress. isian singkat. Di situ Ibu harapkan kepada anak-anak bisa membuat soal itu 2 soal aja dalam pembagian kelompoknya. Kelompok 1 tadi sudah ada Ananda Arif, yang kedua ada Nur Samsiah, dan yang ketiga ada Widya. Silahkan dikerjakan. Apabila tidak mengerti ataupun kurang memahami bisa ditanya. Bagaimana dengan Ananda Arif? Apa sudah bisa dikerjakan? Bisa Bu. Bisa Bu. Soalnya itu, ya, soalnya ada 3 pilihan, nak ya. Yang pertama itu ada pilihan berganda, yang kedua ada uraian, dan yang ketiga ada isian yang singkat. Dipilih yang mana aja boleh membuat soalnya ya. Bagaimana dengan kelompok Nur Samsiah? Ada kendala? Kurang paham, Bu. Bagaimana? Bisa dikerjakan? Kurang paham mengerjakannya, Bu. Kurang pahamnya itu di mana, Nak? LKPD-nya Bu.
Di mananya LKPI-nya, kurang Bu. paham? Pilihan bergandanya, Bu. Oh, pilihan berganda.